Anda masih menyaksikan talk show Aceh TV pemirsa, dan masih dengan tema kita bagaimana upaya pemerintah dalam mencegah maraknya pendangkalan akidah di Aceh. Ketika tadi di segmen awal kita sudah mendengar dari narasumber kita bagaimana kondisinya ada di Aceh. Ketika bicara marak artinya beberapa memang banyak kasus-kasus yang terjadi seperti tadi yang dikatakan oleh Abun yang merupakan juga Wakil Ketua 2 MPU Aceh, bagaimana aliran sempalan yang memang aktivitasnya jauh dari akidah ataupun yang sudah diterapkan, yang sudah kita laksanakan sehari-hari dalam agama Islam. Dan juga tadi Dr. Andes Muhibbu Tribri misalkan yang mengatakan bahwasannya di daerah-daerah terpencil itu juga ada di dai-dai perbatasan. Dan juga bagaimana tanggapan Anda, komentar Anda pemirsa dapat menyampaikan hal tersebut di kolom komentar YouTube dengan kata kunci Aceh TV Live Streaming. Mungkin kita lanjutkan perbincangan kita, Abun dan Tengku ya. Kalau kan misalkan seperti tadi ada sempalan ataupun orang-orang itu bagaimana sanksinya, Bun? Apa yang diberikan sanksi oleh pemerintah? Baik, sesuai dengan tujuan pokok adanya Kanun Nomor 8 tentang pembinaan dan perlindungan akidah, maka dapat dipastikan sebagai sesungguhnya sebagai motivasi kepada masyarakat agar terus mengembangkan diri sebagai orang masyarakat Muslim yang memang Muslim yang hakiki, artinya Muslim yang sudah dekat dengan ajaran-ajaran agama, yang sudah ma'ruf dengan ajaran-ajaran agama dalam masalah peribadatan, muamalah dan sebagainya. Tetapi di luar konteks itu, maka kalau terjadi hal-hal yang patut diduga ada aliran-aliran sempalan baik yang melakukan ataupun yang mengikut, ini ada sanksi secara hukum. Kanun sivil efeknya kan ada sanksi. Sanksi artinya bukan ditujukan untuk membunuh karakter masyarakatnya, bukan, untuk melindungi, sesungguhnya untuk melindungi masyarakat agar tidak, kalau istilah beliau, terpapar dengan aliran-aliran baru yang memang patut kita meresahkan masyarakat kita. Sanksi hukumnya mereka akan dikenakan hukum ta'zir kalau kita di Aceh. Ta'zir itu artinya hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah dalam kaitannya memang dibenarkan dalam agama. Sanksi ta'zir itu kan yang tidak mencapai batas hudud. Hudud itu sudah diatur dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Rasulullah dan juga dititilkan kembali oleh para ulama. Ta'zir di sini ditentukan mulai dari seberat-beratnya 60 kali cambuk. 60 kali cambuk. Untuk 60 kali cambuk dan seringan 30 kali cambuk. Bahkan itu ada 300 gram emas dan pakai denda lagi. Ini perlu diketahui oleh masyarakat supaya masyarakat lebih cerdas. Tidak hanya ikut-ikutan kan, tapi ada sanksi hukum yang apabila terjadi dalam masyarakat kita, khususnya di Aceh. Sehingga sanksi-sanksi ini justru bukan untuk mematikan karakter, sesungguhnya untuk memotivasi kita lebih hati-hati dan kita diawasi betul tentang hal-hal yang menyangkut dengan peribadatan kita, muamalah kita. Jangan sampai nanti ada orang yang mengacaukan kehidupan masyarakat Muslim yang ada di Aceh. Aceh kan dekat dengan adat dan hukumnya satu menyatu, adat dan hukum menyatu, sehingga perlu diawasi dan dijaga betul tentang akidah ini. Sanksi hukum ini menjadi semacam katakanlah sanksi pada masyarakat yang memang tidak patuh terhadap aturan-aturan hukum yang sudah ditetapkan di Aceh. Ini saya pikir menjadi bagian kita untuk lebih memahami betul tentang kondisi Aceh, kultur Aceh, yang di sana diberikan rukhsah artinya keringanan, tapi tidak boleh melenceng dari aturan-aturan yang ada. Baik. Tambahan untuk baik. Mungkin kami ingin menyoroti bagaimana sebenarnya kita semuanya tadi berperan ya untuk menghindari terjadinya pendangkalan akidah ini, dan tentu sanksi itu kan yang terakhir sebenarnya kan. Tapi kita harus diawali dengan usaha-usaha untuk memperkecil kemungkinan terjadi pendangkalan akidah itu sendiri. Nah, jadi usaha ini yang penting kita lakukan.
Dan usaha itu tentu tidak bisa dilakukan hanya oleh sebahagian orang saja, tetapi harus dengan secara bersama-sama. Nah, itu yang paling penting pertama, itu harus diperkuat dulu keluarga. Nah, jadi keluarga lah yang sangat berperan untuk menjaga akidah anak-anak kita, terutama yang ada di Aceh ini. Nah, jadi peran ini yang perlu untuk kita ingatkan kembali kepada masyarakat. Maka kita himbau baik melalui kegiatan-kegiatan pembinaan, kegiatan sosialisasi, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang lain yang kita lakukan agar keluarga ini bisa lebih kuat dan bisa lebih berperan untuk menjaga dan mendidik anak-anak mereka agar tetap berakidah sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau akidah Islam itu sendiri. Nah, kemudian juga yang kedua, masyarakat tentunya, peran masyarakat. Nah, masyarakat ini sangat berperan untuk melindungi akidah. Nah, kalau ada hal-hal yang terjadi di dalam masyarakat, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan akidah Islamiyah atau ada hal-hal yang mencurigakan, itu untuk segera dilaporkanlah, apakah ke Dinas Islam, ke MPU, untuk dilakukan, diteliti apakah mereka memang melakukan hal yang menyeleweng dari akidah Islamiyah. Nah, tapi kalau seandainya masyarakat di sini tidak berperan, membiarkan saja hal-hal yang seperti itu terjadi dalam masyarakat, nah ini tentu akan sangat memungkinkan aliran itu akan berkembang kemudian di tengah-tengah masyarakat. Nah, baru yang ketiga, peran pemerintah. Nah, peran pemerintah ya di samping melakukan pembinaan-pembinaan seperti yang kita sebutkan tadi, nah, tapi juga kalau memang sudah terjadi dan itu perlu dilakukan sanksi-sanksi, maka seperti yang disampaikan oleh Abun tadi, itu harus kita lakukan. Jadi orang-orang yang berusaha untuk mendangkalkan akidah umat Islam yang ada di Aceh, itu ya harus diberikan sanksi yang berat. Kenapa? Karena kita di Aceh berlaku syariat Islam. Nah, mungkin kita juga harus bersyukur tentunya. Kalau di luar Aceh mungkin tidak seperti itu. Tapi khusus di Aceh, semua masyarakat Aceh yang beragama Islam ya harus dipertahankan akidah Islamiyahnya, akidah Ahlussunnahnya. Saya pikir seperti itu. Baik, Tengku. Ada kemudian cara-cara halus, Tengku. Misalkan dari lagu ataupun dari tontonan, apapun itu misalkan. Jadi lagu tersebut bukan bahasa kita, tapi enak didengar. Dan itu menyasar kepada generasi-generasi muda kita, misalkan, Tengku. Apa kemudian yang pemerintah lakukan? Mungkin nanti Abun bisa menambahkan dari Tengku dulu misalkan. Tengku. Memang karena sekarang ini zamannya begitu bebas, kita bisa mendengar apapun di YouTube, di HP kita sendiri, apakah itu baik atau buruk, apakah itu sesuatu yang dilarang atau dibolehkan, dan sangat sulit memang untuk mengontrol hal yang seperti itu. Anak-anak kita hari ini kan di dalam kamar bisa mendengar lagu-lagu yang kadang-kadang lagu-lagu itu sendiri juga cenderung membuat terjadinya pendangkalan akidah tadi, ya kan. Nah, memang sulit. Nah, tapi usaha-usaha tentu kita lakukan. Seperti tadi kita juga ada usaha-usaha untuk menyampaikan informasi-informasi yang benar melalui mimbar-mimbar. Bahkan juga sekarang ini kan banyak ustadz-ustadz yang di Aceh juga kemudian membuat video-video YouTube, konten-konten singkat untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini loh yang disebut dengan akidah yang benar, dan ini yang salah. Nah, saya pikir usaha itu kita lakukan, dan sekali lagi ini memang peran kita semuanya, peran keluarga dan masyarakat tadi. Jadi artinya kalau ada misalnya anak kita, kalau kita lihat dia mendengar lagu musik yang terpantau di kita bahwa musik itu adalah musik yang merusak misalnya, tentu harus kita ingatkan. Nah, tapi kalau kemudian kita membiarkan saja tanpa kepedulian, tentu ini akan merusak generasi kita, akan membawa generasi kita kepada kekufuran dan sebagainya. Baik. Abon mungkin? Ya, yang seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, barangkali begini, karena era digital ini ya tentu tidak mungkin kita
mengelakkan diri dari situasi yang ada. Cuma bagaimana menyesuaikan diri bahwa ajaran-ajaran dasar dalam agama kita sudah tertata begitu baik, dijelaskan oleh Rasulullah, dipraktekkan oleh para ulama, dan sampai sekarang ada khazanah yang disebut dengan fikihnya, kan, fikih, dan itu menjadi framework kita dalam konteks ya keacehan, bagaimana sesungguhnya Aceh itu diawasi dan dijaga dari hal-hal yang disinyalir sudah termasuk dalam aliran sempalan tadi. Lalu bagaimana dengan tontonan-tontonan, inilah perlu ada semacam filter kita. Filter tadi sudah dalam keluarga harus kita bangun suatu keluarga yang kokoh, kokoh yang dijiwai dengan agama. Artinya teknologi itu penting, tapi bagaimana teknologi itu tidak meramukan kita, justru tercemplung diri kita dalam teknologi itu. Kalau kita dalam Al-Quran kita lihat wa anzalnal hadid, kami turunkan besi. Besi itulah bentuk dari semacam sekarang yang digital, kan, tapi di sana itu ada fihi ba'sun syadid, ada kekuatan yang sangat dahsyat, wa manafi'u linnas, ada manfaat-manfaat. Tapi ada di samping manfaat ada kemudaratan. Kalau mereka salah kaprah dalam tontonan tadi, apalagi edukasi yang tidak benar, maka ini yang patut dikhawatirkan, bahwa masa depan anak-anak kita itu menjadi seperti apa. Jadi dalam hari ini mestinya kita kokoh, kan. Kenapa kokoh? Karena orang-orang tua kita sudah ada, tapi bagaimana setelah generasi dari satu generasi hilang, generasi yang lain bangun, generasi lain tumbuh, yang lain pada pertumbuhan ini mereka terputus dengan, kalau istilah hadis, terputus sanatnya. Hadis sanat terputus, bagaimana konstelasi akademiknya kalau kita lihat itu tidak tersambung dengan baik, sehingga keterputusan inilah yang menjadi pemicu sebenarnya orang akan cepat sekali terpengaruh dengan apapun yang dikatakan oleh orang lain. Era digital itu sesungguhnya cukup mempengaruhi situasi, kan. Misalnya ketika di Aceh ada tontonan-tontonan menyangkut dengan ship tuh, yang judi online itu dimasukkan pada sisi ini. Lalu bagaimana secara ekonomi tadi orang akan mengambil ini, kan? Kenapa? Kadal faqru ayyakuna kufra. Jadi kemiskinan itu dekat sekali dengan kekufar. Kufur di sini artinya menyeleweng dari tuntunan ajaran agama, termasuk pendangkalan akidah tadi. Maka perlu adanya gerakan harakah istilahnya bersama dalam kaitan tidak hanya pemerintah, pergi pada masyarakat bahu-membahu. Jika ada hal-hal yang patut diduga, maka perlu disampaikan. Mulai dari tingkat kampung, kalau kita kan tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat pemerintah, dan juga MPU sudah terbangun sampai ke kota dan kabupaten masing-masing. Ini dalam rangka bagaimana informasi-informasi itu menjadi akurat, kan. Maka kalau diduga tadi ada aliran-aliran yang menyimpang, maka kita observasi, kita turun. Tentunya tidak hanya kita, bersama-sama dengan masyarakat dan pemerintah kita melihat, dan tidak kita langsung menghukum bahwa ini sesat tidak sesat. Kita pelajari, kalau memang keadaannya sudah melenceng, diberi hak tadi seperti yang disampaikan tadi, untuk diberi supaya mereka tobat dalam istilah agama, kembali kepada hakikat kebenaran. Apalagi melalui teknologi digitalisasi, bagaimana hari ini sangat dekat dengan kita. Bahkan anak-anak kita sangat dekat sekali dengan gadget yang mereka bisa akses apapun di dalamnya. Mudah sekali, ya. Mudah sekali. Lalu bagaimana kemudian pemahaman yang terus dilakukan Tengku kepada masyarakat untuk memperkuat akidah, Tengku. Jadi supaya preventif, mencegah, itu bagaimana dilakukan, Tengku? Silakan. Iya, sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan. Tapi sekali lagi harus dilakukan secara bersama-sama sebenarnya, kan. Jadi jangan juga, kalau seperti hari ini misalnya judulnya peran pemerintah, tentu jangan pemerintah saja, ya kan. Tapi semua kita merasa bertanggung jawab untuk melakukan antisipasi terhadap gejala-gejala pendangkalan akidah itu sendiri, kekufuran, kesyirikan, ateisme dan sebagainya. Jadi kalau misalnya urusan itu hanya diserahkan ke pemerintah, tentu juga pemerintah mempunyai kelemahan-kelemahan, mempunyai kekurangan-kekurangan. Tapi ketika bergerak bersama seperti yang disampaikan Abun tadi, nah ini tentu hal yang seperti itu tentu bisa kita minimalisir lah, sehingga masyarakat Aceh tetap akan berada pada koridor akidah yang benar. Baik, jadi semua
orang kewajiban, maksudnya semua melakukan hal yang sama, Tengku ya. Nah, ada juga kemudian Tengku saya melihat bahkan mereka masuk kepada mainan anak-anak. Jadi nauzubillah. Jadi itu mereka bahwasannya yang mereka suka sama jenis. Itu kemudian mereka masuk kepada mainan atau hal sebagainya. Itu kemudian bagaimana yang dilakukan oleh pemerintah atau yang bisa kita lakukan, Tengku? Masyarakat kita yang bisa kita lakukan. Itu bisa satu contoh, tapi contoh-contoh kecil lain mungkin yang mereka masuk melalui apa gitu, Tengku, yang bisa kita bisa melihat dalam hari-hari ini. Ya. Nah, kalau berbicara peran tadi, tentu banyak yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, ketika melihat sesuatu yang sudah melenceng, nah kita berkoordinasi tentu dengan MPU terlebih dahulu. Kenapa? Karena kriteria kesesatan itu kan sudah ada fatwa MPU pun ya. Ada, kalau tidak salah ada 13 itu. Jadi ketika melenceng atau sudah terjadi salah satu di antara 13 ciri-ciri tadi, nah ini akan dilakukan kajian, penelitian. Nah, kemudian kalau memang itu salah, tentu ada usaha-usaha untuk kita lakukan pembinaan, tentunya dengan cara-cara persuasif lah terlebih dahulu, melalui dakwah, melalui ceramah, melalui nasihat dan sebagainya. Nah, sehingga kalau ada yang melakukan hal-hal seperti itu bisa cepat tersadarkan bahwa apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang keliru dan tidak sesuai dengan akidah kita. Nah, pendangkalan akidah itu sendiri sebenarnya bukan hanya melalui ajaran-ajaran sesat sempalan tadi, tapi juga tidak memberikan pemahaman yang benar terhadap akidah juga akan membuat pemahaman akidah itu akan dangkal. Nah, anak-anak kita hari ini kan cenderung tidak suka dengan kajian-kajian akidah, tidak suka dengan kajian-kajian ketauhidan. Mereka lebih suka kalau mendengar ceramah itu ya yang simpel-simpel saja, ya kan, yang banyak humornya, yang berkenaan dengan mereka. Jadi kalau sudah berbicara tentang akidah, tentang itikad misalnya, ya kan, itu mereka sudah bosan. Sudah berat. Bosan. Mereka lebih suka mendengar lagu-lagu, melihat konten-konten pendek misalnya, ya kan. Nah, berbeda sekali dengan kultur mungkin seumur saya, seumur Abon, ya kan. Dulu waktu kecil-kecil kan diajarkan bagaimana sifat Allah, sifat Nabi, yang wajib bagi Allah, yang wajib bagi Nabi dan sebagainya. Jadi itu diajarkan. Sehingga kita kondisinya seperti hari ini. Mungkin kita sudah walaupun tidak mantap sekali, tapi akidah yang ada pada orang-orang tua hari ini cenderung lebih baik ketimbang dengan anak-anak kita hari ini. Fondasinya terbangun. Ya, jadi anak-anak kita hari ini sangat-sangat dangkal akidah mereka. Nah, sehingga di sinilah butuh peran tadi, peran kita semua tentunya. Saya kira seperti itu ya. Dan keluarga pun ya. Keluarga. Karena yang harus kita jaga betul benih yang sudah ada, misalnya, atau bahkan tumbuh jangan sampai berkembang lagi. Jadi sejak dari benih yang diduga dikhawatirkan akan berkembang lebih jauh, sesat dalam bahasa yang lain, maka ini perlu kita cut dalam bahasa lain. Kita cut, kita jaga, kita awasi. Dan pada umumnya mereka-mereka yang mengembangkan ajaran atau aliran baru itu, mereka kurang paham tentang prinsip-prinsip agama. Karena mereka tidak bisa memilah antara hal yang dasar, yang non dasar dalam agama. Hal yang dasar adalah akidah misalnya. Yang non dasar misalnya ketika bagaimana kita menyangkut dengan pertanian kita. Sejak pada masa Rasul kan sudah diberikan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya, silakan saja dikembangkan. Tapi hal yang prinsip ini tidak bisa dirubah, dimodifikasi, tidak bisa. Nah, ini ada hal itu yang sifatnya dasar. Tapi yang non dasar itu ya silakan saja dikembangkan. Seperti muncul dari daerah digital ini, ya silakan saja teknologi itu berkembang. Tapi teknologi itu yang terjaga jangan sampai menyentuh prinsip-prinsip atau dasar-dasar. Kalau ini terjadi maka ini yang merusak. Nah, akidah saja adalah artinya itu adalah sebuah
kekuatan, ya, memperkokoh dasarnya, disebut akidah. Di ikatan buho yang seperti ini dia diperkokoh kembali, itu akidahnya. Kalau fondasi ini sebagai fondasinya rusak, maka akan rusak keseluruhan bangunan. Jadi itu yang disebutkan dalam agama sebagai kekuatan dasarnya. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, kenapa Nabi lama sekali periode Mekah, karena bagaimana membangun dasar-dasarnya yang kuat, dan bagaimana membina dasar-dasar ini. Maka ketika periode Madinah itu menyangkut dengan muamalah berkembang. Kenapa? Dasarnya sudah kuat mereka. Kalau ada sesuatu ya perlu diberi pengertian, pemahaman. Banyak hal yang kita lihat di lapangan, ya katakanlah seorang ustadz, ya dalam tanda kutip seorang ustadz, dia juga sebagai seorang ustadz yang bawa ajaran-ajaran baru dan sudah merasuk, dan mereka punya jamaah yang besar. Nah, itu jamaah-jamaah itu dibaringi dengan katakanlah dengan hadiah-hadiah atau dengan ilmu-ilmu yang magic tertentu, ilmu-ilmu tertentu. Dan bagi orang-orang yang dasar agamanya, pemahamannya tidak kuat, cepat sekali terpengaruh dengan ini. Apalagi misalnya mereka itu diduga orang-orang yang ilmunya lemah, kan, ekonominya lemah, cepat sekali terasuki hal yang seperti itu. Baik, karena memang faktor-faktor tadi Tengku ya. Jadi ada kemudian ekonomi salah satu yang besar juga menjadi penyebabnya. Tapi kita akan lanjutkan nanti, Bun dan Tengku, dan kalau pemirsa, kami akan kembali setelah yang satu ini.